Roadmap MetaWell saat ini terus berjalan, ya. Well sudah diluncurkan, udah komplit, tinggal dikembangkan atau ditingkatkan. MetaWell juga komplit, ya, interface juga, logo semua sudah diperbarui, termasuk juga hukum tertentu yang perlu eh, diselesaikan, semuanya udah clear. TNS untuk tahap pertama itu komplit. Kedepannya ada chest listing, ya, dan ini masih tahap in progress walaupun sudah terjadi kemarin malam, ya. Kemudian kedepannya TNS ini ada juga peningkatan, ya, untuk tahap keduanya. Kemudian chest listing itu juga sudah dilistingkan di deck sendiri, well deck, dan beberapa deck eksternal. Kedepannya itu ke checks, ya. Dan MetaWell itu menargetkan Central Exchange yang number one, ya, nomor two dan three. Jadi cek terbesar di dunia itu mereka menargetkan ke situ dan masih fase perlengkapan data dan segala macamnya. Dan kemungkinan kita bisa mendapatkan chess mungkin ke depannya di Binance, Coinbase dan segala macamnya. Kemudian kita ada pengembangan di blockchain Solana. Jadi kita juga mengembangkan token meme, ya, aset-aset lain di blockchain Solana, pengembangan Solana meme platform yang juga akan terintegrasi dengan Chesscoin. Kemudian ada universe eh, peningkatan dalam hal ini dari program sebelumnya, nanti akan ditarik datanya, akan dimigrasi ke MetaWell. Ya, jadi universe program juga akan ditingkatkan beserta metaverse-nya juga. Ya, jadi inilah perjalanan dalam waktu dekat ini. Nanti roadmap-nya akan ditingkatkan lagi setelah semuanya selesai. Nah, sebagai informasi, pembaruan situs dan logo, teman-teman, di situs web kita sudah berubah, ya. Logo kita itu seperti ini, ya, MetaWell, sirip atau ekor paus seperti itu. Dan ini merupakan logo yang diambil dari paus atau ekornya paus yang eh, berarti ketahanan dan kekuatan, ya. Jadi ini menarik. Kenapa sebelumnya kita menggunakan logo macan tutul atau jaguar, tapi sekarang logo tersebut digunakan untuk pengembangan Holyverse dengan ekosistem-ekosistem yang mereka fokuskan di dunia kesehatan dan seni. Untuk detail informasi POC HC dan migrasi ke CHES. HC itu sudah terjadi hard fork yang pertama, ya. Dalam hal ini 100% selesai bagi teman-teman yang menyimpan token di external wallet. External wallet itu maksudnya menyimpan di token pocket, trust wallet, ya, di luar dari sistem inner balance atau wallet dalam. Itu selesai 100%. Kalau teman-teman punya 1000 token, ya, HC, maka teman-teman secara otomatis mendapatkan 1000 chess coin. Kemudian bagaimana dengan informasi tentang pasting dan holding? Intinya aset yang ada di inner balance. Aset yang ada di inner balance, ya, baik itu HC available, hold token, ya, yang HHC itu ataupun pasting, itu akan dimigrasi, ya, sepenuhnya di hard fork yang kedua, ya, ditargetkan tanggal 1 bulan Juni. Artinya kalau teman-teman punya token di situ yang available-nya misalnya HC-nya ada 100, pada saat hard fork kedua nanti teman-teman akan melihat chest 100 juga. Dan itu bisa ditransfer ke external wallet dan dijual. Untuk pasting, HC pasting akan menjadi chest pasting. Program pasting juga akan ditingkatkan. Bagi teman-teman yang mempunyai HHC, ya, baik 2, 3, dan 8, dan seterusnya, itu juga akan menjadi HCES, ya. Jadi teman-teman harus paham betul, ya, jangan sampai nanya lagi kok HC saya di internal wallet itu belum berubah. Memang belum.
karena belum 100% terjadi hard fork di situ, ya. Teman-teman akan mendapatkannya 100% nanti ditargetkan tanggal 1 Juni. Untuk Weldeck sendiri, ya, tentang Weldeck ini adalah semacam desentralisasi exchange yang kedepannya juga akan ditingkatkan. Ada penjualan banyak koin yang saat ini tersedia seperti Polcoin, USDT, DAI, dan kedepannya juga akan ditingkatkan. Weldeck ini adalah pengembangan dari ekosistem MetaWell, artinya punya kita bersama. Teman-teman bisa berkontribusi di proyek ini dengan menyediakan pool atau likuiditas yang ada di ekosistem ini. Teman-teman akan mendapatkan passive income atau sistem pendapatan dari Gaspi. Jadi program pool yang ada di Swap ini, di programnya Weldeck ini, itu kita bisa memasukkan sejumlah dana di likuiditasnya, baik itu USDT, DAI, Fullcoin, atau Chesscoin. Ketika terjadi transaksi, kita akan mendapatkan fee transaksi itu kisaran 0,3% sampai 0,5%, bahkan 3%, ya, tergantung dari kondisi transaksi pada saat itu. Nah, jadi teman-teman bisa memilih opsi di situ, ya, ada presentasinya, kemudian teman-teman isi jumlah saldonya yang ingin dimasukkan ke dalam likuiditas tersebut, dan nanti akan terjadi transaksi jual beli di situ, teman-teman akan mendapatkan pendapatan hasil dari situ, ya. Itu adalah pendapatan lain yang ada di MetaWell. Jadi MetaWell ini sendiri sebenarnya adalah punya komunitas yang dibuat untuk memfasilitasi transaksi. Dan Weldeck ini adalah sentralnya program. Jadi TNS nanti akan menggunakan Chess, datanya akan terhubung ke sini karena sistem swap. Jadi pada saat kita melakukan pembelian level 1 misalnya dengan harga Chess sekian, ya, maka secara otomatis Chess tersebut akan memanggil nilai harga pada saat itu ke sini. Nah, jadi ini adalah sentral nilainya dari sini. Nah, jadi pentingnya Weldeck ini sendiri bukan dilihat dari fungsionalnya, tampilannya, tapi dari tujuannya. Ya, kenapa? Dengan adanya Weldeck ini sendiri, maka beberapa sistem atau program itu akan gampang terintegrasi untuk menentukan nilai atau value di suatu program tertentu. Nah, untuk informasi Chess listing dan token utility Chess, teman-teman harus memahami betul bahwa Chesscoin ini bukan hanya sekedar token, tapi ini adalah inti dari MetaWorld, denyut nadinya. Kenapa? Ketika teman-teman mempunyai Chesscoin, itu energinya berbeda dengan orang yang tidak mempunyai Chesscoin. Karena kalau selama ini kita bercerita Bitcoin, bercerita tentang Ethereum, itu bukan bagian dari proyek kita. Bukan kita yang punya, bukan kita yang mengembangkannya. Tapi kita hanya bercerita tentang proyek yang sudah dikembangkan oleh orang lain. Bukan kita yang terlibat di dalam sejarah tersebut. Tapi ini berbeda kasus. Kita ada di MetaWorld dan kita mempunyai produk namanya Chesscoin, dan Chesscoin ini adalah tokennya komunitas kita sendiri. Dengan adanya Chesscoin kita di wallet, artinya kita mempunyai energi untuk mengembangkannya, untuk meningkatkan nilainya, untuk menampilkan informasinya, dan lain-lain. Nah, Chesscoin ini sendiri bukan hanya sekedar energi, tapi Chesscoin ini mempunyai utility yang jelas, ya. Secara value-nya ada banyak kegunaannya di ekosistem ini. Di TNS program, kemudian di DEX, kemudian juga ada di Crystal Game, ada di Metaverse, Marketplace, MetaWell Bank, ya, sebagai eh, desentralisasi atau sentralnya finance kita, keuangan terdesentralisasi, ada Webpam dan lain-lain. Bahkan akan terhubung juga dengan ekosistem Holyverse, ya. Nah, jadi ini menarik ketika teman-teman menyiapkan, ya, dari sekarang aset ini untuk disimpan, dijadikan sebagai simbol denyut nadinya untuk pengembangan proyek ini.